Selamat malam saudara, berjumpa kembali di Sapa Indonesia Malam. Banjir yang melanda 3 provinsi di Sumatera bagian utara belum sepenuhnya reda. Upaya penyelamatan korban banjir dan longsor Sumatera juga masih dilakukan. Sementara korban jiwa tercatat sudah lebih dari 70 orang. Kami juga mencermati topik lainnya, saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa mengancam anak buahnya di Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk segera berbenah dalam waktu 1 tahun. Jika citra dan kinerja Bea Cukai gagal diperbaiki, ia akan membekukan direktorat itu. Lalu apa dampaknya? Kami temani Anda hari ini 28 November 2025. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Kita mulai dengan ragam peristiwa, saudara. Truk bermuatan bata hebel terguling di jalur Pantura Subang, Jawa Barat. Insiden ini menyebabkan kemacetan panjang di jalur Pantura. Truk terguling di tengah jalur Pantura, persisnya di Mundusari, Pusaka Negara, Subang. Muatan truk tumpah menutupi hampir seluruh badan jalan. Untuk mengurai kepadatan, polisi menerapkan rekayasa lawan arus atau kontraflow di jalur Cirebon menuju Jakarta. Dari hasil olah TKP awal polisi dan keterangan sopir truk, kecelakaan disebabkan truk yang syarat muatan itu mengalami pecah ban, lalu hilang kendali dan terguling di tengah jalan. Kejadiannya dari arah Jakarta menuju Cirebon, ya mau bongkar apa namanya ke Indramayu. Nah ini pecah ban sebelah kiri, terus oleng langsung nabrak pembatas jembatan jalan raya kita Pantura, akhirnya terguling, nggak kuat jamnya. Nah kita kontraflow dari sana dulu biar arus lalin jadi lancar gitu Pak. Pecah ban Pak. Minyak logam yang kiri langsung pecah kerasa. Polisi lagi pelan, tapi kan bawaan berat Pak ya gitu Pak. Tidak tertahan, oleng, langsung ya banting kiri mobilnya, saya banting kanan lagi, nggak bisa. Beranjak ke kawasan Soekarno, Palembang, Sumatera Selatan. Di sana sebuah truk menabrak lampu jalan dan pohon. Diduga kecelakaan dipicu kemudi terkunci dan menyebabkan truk hilang kendali. Sopir truk bersama 3 lainnya terluka ringan pada bagian kaki dan wajah. Kecelakaan menyebabkan kemacetan lantaran pohon yang ditabrak roboh hingga menutupi jalan. Setirnya terkunci sendiri, setirnya. Jadi, tapi sopir sudah berusaha untuk melakukan pengereman, tapi karena setir terkunci tadi, jadi jalannya lurus sehingga tidak bisa dibelokkan jalan mobilnya, menabrak median tengah jalan. Yang macetnya yang dari arah Palem mau ngarah ke Musi 2 karena pohon yang tumbang tadi. Provinsi Aceh secara total ada 6 korban jiwa meninggal dunia. Total kumulatif di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah itu ada 34 meninggal dunia, Tapanuli Selatan ada 13, Pak 1, Tapanuli Utara 5, dan Humbang Hasundutan ada 4. Sumatera Barat kemarin sore dilaporkan oleh Wakil Gubernur ada 9 jiwa meninggal dunia. Desa Ujong Pacu, Kecamatan Muara 1, Kota Lok Semawe, Aceh masih terendam banjir sejak Senin lalu. Ketinggian air mencapai 3 meter sehingga banyak rumah penduduk yang nyaris tenggelam. Sekolah SD, di belakang rumah sekolah SD ada rumah sekolah SMP. Bersama TNI dan Polri, seorang warga merekam kondisi banjir di Desa Ujong Pacu. Personel menyusuri permukiman warga untuk memastikan tidak ada warga terperangkap.
Hingga kini Desa Ujung Pacu masih terisolasi. Sejumlah warga masih bertahan di lantai 2 dan atap rumah sambil menunggu bantuan dan evakuasi. Pemerintah Aceh menetapkan darurat bencana selama 14 hari sejak 28 November hingga 11 Desember. Sedikit bergeser ke Sumatera Utara, berdasarkan data Basarnas, 82 orang tewas karena banjir dan longsor di 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Akibat peristiwa ini sejumlah jembatan ambruk, salah satunya di Kecamatan Marancar, Tapanuli, Selatan Sumatera Utara. Yang Anda lihat ini adalah penyelamatan korban banjir di Marancar, Tapanuli Selatan. Korban banjir dievakuasi melalui jalur sungai dengan arus yang deras menggunakan kabel listrik bekas. Penyelamatan ini dilakukan akibat jembatan ambruk diterjang banjir bandang. Inilah kondisi terkini Desa Puntet dan Menasah Pulau. Kembali ke Aceh, banjir di Desa Puntet dan Menasah Pulau, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Anggota TNI mengevakuasi warga yang terjebak di sana. Mereka mengevakuasi pasien yang mengidap sakit patah tulang, lalu ada lansia juga dan balita ke tempat aman menggunakan perahu karet. Penyelamatan dilakukan secara hati-hati karena arus masih deras. Saat korban akan segera kita evakuasi. Inilah kondisi terkini Desa Puntet dan Akses jalan utama dari Nagan Raya menuju Betong Ateh terputus total akibat banjir besar dan longsor. Akses jalan terputus karena jembatan penghubung kedua wilayah tersebut dihantam arus banjir. Kondisi serupa juga terjadi di jalur alternatif dari Aceh Tengah menuju Betong Ateh. Arus banjir yang masih deras dan sejumlah material longsor menutup seluruh badan jalan. Sementara banjir di Kabupaten Aceh Barat makin meluas, akses jalan putus di sejumlah desa. Sebelumnya, hujan intensitas tinggi membuat daerah aliran sungai Krueng Woyla dan Merebo meluap. Di Gampong Bakat, Kecamatan Woyla, banjir pun memutus jalan utama penghubung antar kecamatan. Warga terdampak banjir masih bertahan di sejumlah lokasi aman. Saat ini mereka sangat membutuhkan air bersih. Dan kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Mustajab di PD Jaya untuk mengetahui kondisi terkini banjir di Provinsi Aceh. Mustajab, bagaimana sebenarnya saat ini kondisi pengungsi maupun warga yang memilih bertahan di rumah? Bantuan apa yang paling dibutuhkan, Mustajab? Memang banjir yang terjadi di PD Jaya sejak Rabu hingga hari ini secara umum sudah berangsur mulai turun merdu seperti yang disampaikan oleh warga yang kami juga tadi melihat sendiri, dan pemukiman warga juga air sudah mulai surut. Tetapi lumpur yang dibawa oleh air sungai Kurung Merdu ini masih juga mengendap di rumah-rumah warga dengan tinggi 2 hingga 3 meter. Nah, warga sendiri tadi mengatakan mereka tetap bertahan dengan berkunjung atau pindah ke rumah-rumah kerabat terdekat. Jadi tidak ada tempat pengungsian khusus yang ada di sekitar Gampong Manyangcut, di mana salah satu lokasi yang terparah begitu. Nah, kemudian warga juga sangat berharap karena tadi mereka juga menyampaikan kepada kami belum mendapatkan bantuan sekali. Warga sangat berharap ada bantuan pangan, minuman, pakaian, karena semua harta benda mereka karena secara tiba-tiba dengan menggurus jalan yang menyebabkan jembatan putus
hingga tidak bisa menyelamatkan apapun, baik pakaian maupun sandang pangan yang mereka berharap bantuan dari pemerintah atau lembaga-lembaga kemanusiaan. Paling tidak membuka dapur umum di sekitar lokasi untuk bisa warga mendapatkan bantuan makan. Dan sangat berharap karena seperti makan, minum itu yang sangat pertama kali dibutuhkan oleh warga. Bahkan yang Terputus sambungan komunikasi dengan Mustajab karena memang sulit sekali saat ini akses komunikasi. Tapi tadi Mustajab, jurnalis Kompas TV, menyebut bahwa yang paling dibutuhkan adalah bantuan makanan setidaknya. Karena akses antar wilayah putus sehingga dibutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga. Selain makanan juga minuman serta pakaian ini sangat dibutuhkan oleh warga. Kita beranjak ke Sumatera Barat. BPBD setempat mengungkap jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor bertambah menjadi 25 orang. 11 orang masih hilang dan 4 orang terluka. Seluruh korban jiwa telah dievakuasi, sebanyak 13 orang diantaranya berasal dari Kabupaten Agam dan 5 lainnya dari Kota Padang. Selain itu 6 korban jiwa berasal dari Padang Panjang dan 1 korban jiwa lainnya dari Pasaman Barat. Hingga Jumat sore tim SAR gabungan terus mencari dan mengevakuasi korban banjir bandang di Malala, Kabupaten Agam. Di data posko sudah mencatat ada 25 korban yang meninggal, kemudian 11 yang hilang dan 4 luka-luka. Dari 25 itu Pak, rencana dari mana aja Pak? Daerah mana aja ya? Yang terbesar itu ada di Agam, 13 orang meninggal, sementara 10 masih hilang dan 2 luka-luka. Kemudian Kota Padang ada 5 yang meninggal, serta Padang Panjang ada 6 dan Pasaman Barat 1 orang. Kita tinjau kondisi terbaru penanganan banjir di Padang, Sumatera Barat lewat laporan langsung jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, kami mendengar kabar bahwa banjir makin meluas malah di Kota Padang. Sejauh mana petugas berupaya mencari korban hilang sampai dengan saat ini? Ya, Tifal dan juga saudara, untuk banjir di Kota Padang memang tadi terjadi pengulangan atau bencana susulan tadi pagi, yaitu dengan cakupan wilayah yang lebih luas di 3 kecamatan, Kecamatan Pau, Kecamatan Kuranji dan Nanggalo. Ini dan dari pemantauan saya, dari hasil liputan saya di salah satu kecamatan yang terdampak di Kecamatan Pau, itu lebih kurang 500 kakak yang terdampak, atau dari katakan dalam jiwanya 1.500 jiwa. Itu korban terdampak ini sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan dibawa ke tempat pengungsian. Ada 7 tempat pengungsian di sini yang tersebar di 3 kelurahan. Dan dalam bencana banjir susulan ini juga sebelumnya tim gabungan memindahkan titik pengungsian yang awal ke titik pengungsian lebih aman, karena mengingat banjir susulan ini cukup membahayakan, dan sehingga hampir menjangkau titik pengungsian sebelumnya, sehingga titik pengungsian saat ini sudah dipindahkan dan lebih dekat dengan kantor kecamatan. Dan untuk korban jiwa di Padang sendiri, saat ini belum ada laporan orang yang hilang. Masih korban jiwa di Padang masih sama dengan data yang kemarin, yaitu 5 orang korban meninggal dunia. Dan untuk yang di Provinsi Sumatera Barat memang ada 11 orang yang masih dalam proses pencarian, itu di daerah Padang Panjang dan di Malala, Kabupaten Agam. Demikian, Tifal. Untuk akses jalan, proses distribusi bantuan, apakah masih ada kendala dan masihkah ada keluhan dari warga terdampak yang kemudian sudah mengungsi soal kebutuhan yang paling mendesak saat ini? Ya, untuk penyaluran bantuan memang saat ini memang sudah memadai, dan baru tadi siang juga datang bantuan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo sudah datang dan sudah disalurkan. Dan untuk penyaluran jalur jalan di Sumatera Barat ini yang masih tertutup total itu adalah jalur jalan nasional dari Kota Padang menuju ke Kota Bukit Tinggi. Tapi untuk penyaluran bantuan ini bisa melalui jalur alternatif dengan mereka berputar dari Padang, Solok, Tanah Datar dan Padang Panjang, sehingga penyaluran bantuan bisa tersalur secara baik. Dan untuk satu titik seperti di Malala memang ini akses jalannya tertutup, tadi pagi juga kembali terjadi longsor, ya, sehingga ini pihak tim gabungan mengoptimalkan untuk pembersihan di Malala ini untuk membuka jalur agar bantuan bisa masuk. Dan dari pantauan saya di salah satu tempat pengungsian di
Kecamatan Pauh Kota Padang itu bantuan sudah banyak berdatangan, masyarakat pengungsi sudah tercukupi, tapi dari hal ini ada beberapa kebutuhan yang pribadi sifatnya yang masih dibutuhkan oleh para pengungsi seperti perlengkapan mandi dan juga pakaian dalam. Demikian, Tifal. Oke, Rio Johannes melaporkan langsung dari Padang, Sumatera Barat. Tetap hati-hati di sana, Rio. Terima kasih. Sesaat lagi akses jalan perbatasan Jambi, Sumatera Barat, tepatnya di jalan lintas sungai penuh Tapan, lumpuh total akibat longsor. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Bertemu kembali, Saudara. Akses jalan perbatasan Jambi, Sumatera Barat, persisnya di jalan lintas sungai penuh Tapan, lumpuh total akibat longsor. Kemudian melaporkan untuk situasi terjadinya tanah longsor. Longsor terjadi di jalan lintas sungai penuh Tapan, kilometer 20 Kabupaten Kerinci, Jambi. Akses jalan nasional lumpuh total. Longsor terjadi pada Kamis pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jambi Al Haris tengah menyiapkan mitigasi bencana hidrometeorologi. Pihaknya telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk dilakukan pelatihan di beberapa titik. 10. Ini lumpuh total, mohon izin kemudian. Sedang mengajukan ke Kementerian Mendagri untuk ada workshop di beberapa titik di Jambi, masih Kerinci juga, dan disiapkan juga untuk UPTD alat beratnya. Tentu kita waspada, ya perlu alat-alat yang cukup, juga tim relawan juga kita minta siaga terus, ya, dengan tugas kita lapangan, BPBD, Polri, TNI juga harus siap-siaga terus. Untuk memastikan kondisi terkini bencana di Sumatera Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Kepala BNPB Suharyanto melakukan pantauan udara. Dari atas langit Tapanuli Tengah, banjir masih tampak menggenangi sejumlah wilayah. Kepala BNPB Suharyanto melakukan pantauan udara di atas langit Tapanuli Tengah. Tampak banjir masih belum sepenuhnya surut. Sejumlah permukiman dan lahan pertanian warga juga masih terlihat terendam banjir. Pantauan udara juga dilakukan untuk melihat kondisi tanah di perbukitan yang longsor. Upaya penyelamatan korban banjir di Sumatera Utara masih terus diupayakan. Akses jalan yang terputus jadi salah satu kendala yang terjadi di lapangan. Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Rio Firdianto menyebut korban meninggal hingga saat ini mencapai 116 orang. Kemudian kami laporkan untuk kami update kondisi terakhir bahwa di Sumatera Utara ada 7 kabupaten kota yang terdampak bencana cukup besar, yaitu Tapanuli Selatan, di Batang Toru, kemudian Tapanuli Tengah yang saat ini terputus di 28 titik dan 67 titik banjir dengan 28 titik longsor. Kemudian di Kota Sibolga yang kemarin beberapa tampilan di media sosial terlihat. Bergabung bersama kami sampaikan kembali proses penyelamatan korban banjir di Sumatera Utara. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto menyebut korban meninggal hingga saat ini mencapai 116 jiwa. Kemudian kami laporkan untuk kami update kondisi terakhir bahwa di Sumatera Utara ada 7 kabupaten kota yang terdampak bencana cukup besar, yaitu Tapanuli Selatan, di Batang Toru, kemudian Tapanuli Tengah yang saat ini terputus di 28 titik dan 67 titik banjir dengan 28 titik longsor. Kemudian di Kota Sibolga yang kemarin beberapa tampilan di media sosial terlihat longsoran yang cukup besar. Kemudian di Kota Padang Sidempuan, Kota Medan, Kabupaten Langkat, dan Kabupaten Pakpak Barat. Barusan kami sudah bisa terhubung dengan sebagian Kabupaten Tapanuli Tengah karena kemarin terputus total.
dilaporkan ada tambahan korban meninggal dunia sehingga di wilayah Sumatera Utara saat ini terlaporkan 116 korban meninggal dunia, kemudian 146 orang hilang, kemudian 519 orang yang luka-luka. Warga Tanjung Rejo, Medan Sunggal memilih bertahan di masjid karena tempat tinggal mereka masih terendam banjir. Warga membutuhkan bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan. Banjir menggenangi rumah warga pada 27 November lalu sekitar pukul 5 pagi. Warga mengaku tidak sempat menyelamatkan barang berharga dan hingga kini masih menunggu bantuan dari pemerintah terutama bahan makanan dan obat-obatan. Di Kampung Lalang, Medan, Sumatera Utara menyisakan kendaraan yang saling bertabrakan tak beraturan. Atap rumah dan pagar di perumahan ini juga terlihat roboh. Terlihat ketinggian banjir dari banyaknya sampah yang berada di pagar perumahan. Sebelumnya, kawasan Jalan Gatot Subroto, Simpang Kampung Lalang ini merupakan salah satu lokasi banjir terparah di kota Medan. Ketinggian air di lokasi mencapai 2 meter lebih kemarin. Untuk mengetahui situasi terkini di Medan, Sumatera Utara, kita pantau bersama jurnalis Kompas TV Emir Syahpurba dan juru kamera Dedi Ginting. Emir, bagaimana situasi di tempat Anda melaporkan saat ini perkembangannya? Ya, Priska dan juga saudara, pasca banjir besar yang melanda kota Medan, setidaknya terdapat sejumlah kerusakan baik dari tempat ataupun kawasan perumahan warga dan juga fasilitas umum dan juga infrastruktur. Dan saat ini saya berada di Jalan Teratai, Kecamatan Hamdan, Kota Medan. Di sisi kanan saya, di belakang saya tepatnya saudara, adalah tanah dan juga jalan yang amblas akibat diterjang arus yang deras dari aliran Sungai Deli yang meluap pada hari Kamis kemarin, saudara. Adapun banjir besar di kota Medan itu disebabkan oleh meluapnya sungai-sungai yang ada di kota Medan. Salah satunya adalah Sungai Deli ini, saudara, yang pada hari Kamis kemarin ketinggiannya sempat merendam pemukiman warga yang ada di sisi kanan saya, yaitu Kampung Aur, yang pada saat Kamis kemarin merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah. Aliran banjir menggenangi sampai dengan atap genteng rumah warga. Dan ini, saudara, merupakan tanah dan juga jalan yang amblas akibat derasnya aliran Sungai Deli. Dan sampai saat ini Jalan Teratai yang ada di yang ada di Kecamatan Hamdan, Kota Medan ini, saudara, masih diblokir, masih ditutup dari akses warga, sehingga warga yang ingin melintas di Jalan Teratai ini masih belum diperbolehkan, mengingat jalan ini masih rawan. Dikhawatirkan nantinya jalan ini akan semakin amblas ataupun semakin habis tergerus air yang dikhawatirkan nantinya. Selain di Jalan Teratai ini, Priska dan juga saudara, kerusakan lainnya tampak di Jalan Gatot Subroto, Medan, merupakan salah satu daerah yang terdampak cukup parah akibat banjir besar yang terjadi pada Kamis kemarin. Terlihat, saudara, di salah satu perumahan milik salah satu badan usaha milik negara yang ada di Jalan Gatot Subroto, Medan, kerusakan akibat banjir mengakibatkan sejumlah kendaraan yang terparkir itu tertumpuk dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Selain di Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, juga banjir mengakibatkan ataupun mengharuskan warga yang menjadi korban sampai dengan saat ini masih memilih untuk mengungsi di posko-posko yang telah disediakan ataupun yang memang disediakan oleh masyarakat secara sukarela. Seperti di Kampung Aur ini, saudara, masyarakat masih bertahan di posko pengungsian mengingat rumah-rumah mereka sampai dengan saat ini masih dipenuhi oleh material lumpur yang cukup tebal, kurang lebih sebetis orang dewasa. Lumpur-lumpur masih menyisakan bekas banjir yang terjadi pada Kamis kemarin. Begitu juga di Tanjung Rejo di Jalan Dr. Mansur, saudara. Akibat banjir yang menerjang kota Medan sampai dengan saat ini warga masih memilih mengungsi di salah satu rumah ibadah karena warga masih mengkhawatirkan akan adanya banjir susulan dan juga mengingat rumah mereka sampai saat ini masih ada sedikit genangan air. Sampai saat ini, saudara, pengungsi mengatakan tadi sampai saat ini membutuhkan bantuan berupa bahan pokok ataupun bahan makanan, begitu juga dengan pakaian, karena pada saat banjir terjadi warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang berharga, salah satunya adalah pakaian. Begitu juga dengan obat-obatan, dikhawatirkan nantinya
akibat cuaca ekstrim belakangan ini juga masyarakat ataupun pengungsi dikhawatirkan akan rentan terkena penyakit. Rizka. Terima kasih Emir Syahpurbal, langsung dari Medan, Sumatera Utara. Warga masih mengharapkan untuk bantuan yang layak pasca terjadinya bencana di sana. Terima kasih. Seorang ibu hamil di Papua meninggal setelah sempat diabaikan 4 rumah sakit saat kesakitan hendak bersalin. Kementerian Kesehatan memastikan akan ada sanksi bagi rumah sakit yang menolak pasien. Ulasannya sebentar lagi. Bapak kayak orang sinting, kembali lagi dong bingung. Ya. Dia bilang yang ada tuh fit saja. 3-4 juta kamu bayar dulu. Iya, dia bilang, belum tentu ada dokter katanya begitu. Pelayanan kesehatan itu tidak boleh tawar-menawar. Kejadian duka ini itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Karena itu Kemenkes ingin menghapuskan kematian ibu dan bayi. Yohan Calvin KB dan Alfonsina KB, masing-masing berusia 11 dan 6 tahun, hanya bisa termanggu di depan pusaran sang ibu Irene Sokoy. Keduanya harus tabah menerima kenyataan ibu mereka yang tengah mengandung kehilangan nyawa akibat ketidakpedulian pelayanan institusi kesehatan yang tak berpihak kepada keselamatan pasien. Irene Sokoy, warga kampung Hobong, distrik Sentani, Jayapura, Papua, yang tengah hamil besar menghembuskan napas terakhir setelah meminta pertolongan untuk bersalin ke 4 rumah sakit, namun ditolak. Mertua Irene Sokoy menceritakan bagaimana lika-liku ketika mengantar menantunya memohon pelayanan ke 4 rumah sakit di Jayapura. Mereka gagal mendapat pertolongan dengan berbagai alasan. Bicara dengan dokter bilang sudah ada rujukan ke Dian Harapan. Sudah kami lari ke Dian Harapan dengan petugas 3 orang. 2 orang ya. Sampai Dian Harapan tidak diterima. Sudah kami cari jalan ke rumah sakit AB. Rumah sakit AB sama juga tidak terima. Kami ribut di situ, petugas juga malas tahu. Ini kadang sudah mereka terlalu lama bertahan, toh akhirnya sesak napas naik. Tapi bapak dorang harus bayar DP 4 juta dulu, baru kami layani. Saya tidak, tolong dulu, selamatkan nyawa dulu, jangan uang yang langsung masuk. Sang suami bahkan menyebut ada rumah sakit yang meminta uang muka 3 hingga 4 juta rupiah. Itu pun belum tentu langsung ditangani karena ketiadaan dokter. Kalau BPJS kan ada ruangan-ruangan untuk BPJS, karena memang dia penuh sekali, jadi dia bilang yang ada tuh VIP saja, 3-4 juta kamu bayar dulu. Iya, dia bilang belum tentu ada dokter katanya begitu. Ketung karena takut nampaknya sudah sesak, jadi lari lagi ke Dok 2. Jadi suster bilang karena mungkin ke sana jauh, takut juga atau putar balik, ya sudah memang tidak bisa itu. Gubernur Papua Matias Fakhiri menyebut masalah pengabaian terhadap Irene Sokoy menimbulkan keprihatinan mendalam. Ia berjanji segera mengevaluasi pelayanan rumah sakit di Papua. Ulang kali bicara dengan tegas, pelayanan kesehatan itu tidak boleh tawar-menawar lagi. Sehingga kejadian duka ini, itu duka kami semua yang ada di Provinsi Papua. Selaku gubernur saya sangat prihatin. Kasus ini tidak boleh terulang lagi. Ada saudara-saudara perempuan saya
itu terganggu dalam melahirkan anak-anak generasi emas Papua dan 45. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Dari hasil investigasi Kementerian Kesehatan diketahui Irene mengalami kontraksi. Saat datang ke RSUD Yowari, ia ditangani bidan karena tidak adanya dokter kandungan. 2 dokter spesialis kandungan di rumah sakit itu sedang menempuh pendidikan dan seminar di luar kota. Namun setelah 5 jam, upaya persalinan normal tidak berhasil karena calon bayi berbobot tubuh besar. Akhirnya, ia pun disarankan melakukan operasi sesar. Irene kemudian dibawa ke rumah sakit Dian Harapan, namun rumah sakit tersebut tak dapat melayani karena tidak ada dokter anestesi dan ruangan NICU penuh. Ia kemudian dirujuk ke rumah sakit AB Pura. Namun di rumah sakit AB Pura, Irene Sokoi juga tak bisa ditangani. Alasannya semua ruangan operasi di rumah sakit tersebut sedang direnovasi. Kemudian Irene dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Fasilitasnya lebih lengkap dan juga ada dokter kandungan, juga dokter anestesi. Namun ruang rawat untuk pasien BPJS sudah penuh. Hanya ada ruang VIP dan pihak keluarga diminta uang muka 3 hingga 4 juta rupiah. Karena tak ada biaya, Irene Sokoi dan keluarga memutuskan pergi ke RSUD Dok 2. Karena kondisinya semakin memburuk, Irene Sokoi mengalami kejang dan dibawa kembali ke rumah sakit Bayangkara. Namun di rumah sakit tersebut, nyawa Irene tak tertolong. Irene meninggal dunia 17 November 2025 sekitar pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Kematian Irene Sokoi menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri mengaudit rumah sakit di Papua. Audit dilakukan untuk mengetahui penyebab korban ditolak rumah sakit hingga nyawanya melayang. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kementerian Kesehatan menegaskan undang-undang melarang rumah sakit menolak menangani pasien yang sedang dalam kondisi darurat. Terkait kematian Irene, Kementerian Kesehatan memastikan akan ada sanksi, mulai dari yang ringan hingga yang paling berat adalah pencabutan izin rumah sakit dan sanksi kepada penanggung jawab rumah sakit. Rumah sakit itu dilarang, sekali lagi dilarang menolak pasien dalam keadaan atau kondisi kegawat daruratan. Dan untuk itu maka nanti dinas kesehatannya sebagai pihak pemberi izin, memberi izin akan melakukan pendalaman lagi, dan sanksi ini mulai dari yang terberat, pencabutan izin rumah sakit, sampai dengan pembinaan yang lebih lanjut dilakukan, termasuk kepada direktur dan penanggung jawab rumah sakit tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyesalkan peristiwa meninggalnya Irene Sokoi dan calon bayinya setelah ditolak ditangani 4 rumah sakit di Jayapura, Papua. Kemenkes menyebut ketiadaan dokter spesialis kandungan dan anestesi memang menjadi masalah nyata. Selain itu pihaknya akan terus menekankan bahwa tak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien dalam kondisi gawat darurat. Kekurangan dokter spesialis dalam hal ini obgyn dan anestesi itu masif terjadi di luar Jawa. Karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru sanksinya jelas itu, sebagai pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawat daruratan, kan itu harus dilayani, dan BPJS pasti akan membayar. Jadi tidak ada alasan bahwa itu tidak terlayani. Semua pihak harus berkomitmen untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pelayanan di fasilitas kesehatan, khususnya untuk daerah-daerah di luar Jawa, agar tidak terulang lagi kisah tragis seperti yang dialami Irene Sokoi. Tim Liputan, Kompas TV.
Skuad Garuda Muda berangkat lebih awal menuju Thailand untuk persiapan SEA Games. Apakah medali emas bisa dipertahankan anak asuh Indra Syafri? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Sembilan belas pemain timnas U22 berangkat lebih awal menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih Indra Syafri bilang pemain dalam kondisi siap tempur menghadapi SEA Games. Pelatih Indra Syafri menegaskan timnya akan menggunakan waktu sebaik mungkin guna beradaptasi dengan lokasi pertandingan dan menyempurnakan strategi serta taktik permainan. Dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zilsta, Dion Marks, dan Kapten Ivan Jenner. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya 30 November. Ya, kita berangkat dengan jumlah pemain yang dari sini 19 pemain. Nanti ada 4 pemain abroad yang akan datang lusa. Kita akan bikin priorisasi sebaik mungkin untuk bisa nanti setiap pertandingan kita mencapai penampilan terbaiknya. Pertandingan pertama insya Allah udah full tim ya, Coach? Kita lihat nanti. Ya, kita lihat nanti. Oke. Striker timnas Jens Raven bilang tim sudah bekerja keras dan berlatih maksimal. Sebagai juara bertahan, Garuda Nusantara siap membawa pulang medali emas dari Thailand. Very excited. I think this is maybe the biggest event I played yet. I played an Asian Cup, but I think this is very meaningful for the country, and I can't wait to get started with this tournament. You know the country is the defending champion, right? Yes, of course I know. So that means a lot, but it also means that we want to defend that gold medal, and I think we gonna defend the gold medal. We have a strong selection, good preparation, so I think until now everything is fine to get that gold medal again. Sementara itu pekan lalu Menpora Erick Thohir mengungkapkan target sepak bola putra di SEA Games ialah medali perak. Padahal di SEA Games sebelumnya timnas U23 sukses membawa pulang medali emas setelah terakhir mendapatkannya 30 tahun lalu. Kalau dari sepak bola sendiri, dari hasil evaluasi daripada tim Kemenpora, kemarin kalau tidak salah PSSI mengusulkan putrinya perunggu kalau tidak salah. Ya Pak Surono ya. Lalu di putranya kemarin kalau tidak salah perak targetnya gitu. Skuad Garuda Muda sudah berangkat ke Thailand untuk gelaran SEA Games. Meski juara bertahan, anak asuh Indra Syafri hanya ditarget perak alias runner-up. Apa alasannya? Kita bahas bersama analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selamat malam. Kalau siap menghadapi SEA Games ya harus lah ya. Tapi dari targetnya nih, setelah kita menggondol emas, saat ini targetnya turun jadi perak. Apa yang Bung Joy lihat dari ini? Gini, sebelum membahas target perak SEA Games kali ini, saya ingin cerita dulu. Pertama kali keikutsertaan Indonesia di ajang SEA Games itu tahun 77. Dan Indonesia langsung menjadi juara umum. Ya, menjadi juara umum pengumpul medali emas terbanyak. Sampai dengan tahun 97, Indonesia selalu menjadi juara umum kecuali tahun 85 dan tahun 95. 85 di Bangkok, 95 di Chiang Mai. Itu pun boleh saya bilang karena dalam tanda kutip tuan rumah Thailand itu curang. Banyak cabang olahraga kita dicurangi lah. Artinya apa? Sampai periode 97, Indonesia itu dikdaya betul. Nomor 1 di Asia Tenggara. Nah, periode 99 di Brunei Darussalam, itu Indonesia turun ke posisi 3. Tidak pernah dalam sejarah Indonesia turun. Sejak saat itu melorot terus kecuali 2011 karena Indonesia menjadi tuan rumah. Artinya apa? Sebetulnya di ajang Asia Tenggara ini, enggak sepak bola, enggak seluruh cabang olahraga, Indonesia itu harusnya menjadi raja. Karena kita negara yang paling besar di kawasan. Ya, negara yang menurut saya paling kuat di cabang olahraga seluruhnya, termasuk sepak bola. Ya. Nah, sepak bola sendiri sebetulnya kan terakhir menjadi juara di ajang SEA Games itu 2 tahun lalu kalau nggak salah. Dan sebelumnya jauh tahun 91. Jadi tahun 2023 itu menurut saya adalah kebangkitan sepak bola Indonesia di cabang SEA Games. Dan sepak bola sendiri pada usia 23, Indonesia ini kan sebetulnya sudah
levelnya sudah elit Asia kalau kita berbicara Piala Asia 2023. Ya kan kita bisa mengalahkan Yordania, kita bisa mengalahkan tim-tim elit Asia. Pertanyaan saya dan pertanyaan banyak orang, kenapa sekarang hanya perak? Menurut saya gini, itu adalah kartu pengaman dari PSSI untuk mengatakan bahwa sebetulnya targetnya sebetulnya emas, nggak mungkin nggak emas gitu ya, target ya. Nah kalau ditargetkan perak artinya kalau dapat perak ya kan targetnya memang perak. Tapi kalau dapat emas, nah kita bisa melampaui target. Saya kira hal itu nggak fair ya, nggak fair sebetulnya untuk niat kita menjadi yang terbaik di cabang sepak bola SEA Games. Nah ini menurut saya PSSI harus gentle lah. Kalau targetnya memang emas ya katakanlah emas, karena menurut saya secara tim kita sekarang itu tidak di bawah Thailand, tidak di bawah Myanmar, tidak di bawah Malaysia. Jadi kenapa kita harus malu-malu menargetkan emas? Bilang aja emas karena memang kita bisa. Bahkan menurut saya di antara negara-negara Asia Tenggara sekarang, pada kelompok U23 Indonesia paling kuat. Jadi kenapa nggak bilang emas aja gitu? Nah ini buat saya harus dievaluasi lah. Itu menunjukkan ketidakpercayaan diri PSSI tentang kekuatannya sendiri. Dan itu menurut saya ya dengan segala maaf saya harus bilang memalukan. Karena sebetulnya Indonesia bisa, sangat bisa meraih emas. Semestinya kita punya target yang lebih percaya diri, emas. Kalau tadi Bung Joy bilang, sebenarnya kalau kita lihat dulu ya sekarang di atas kertasnya, dengan ada pemain yang 4 pemain bermain di laga luar Indonesia, artinya harusnya nggak usah terlalu khawatir dong dengan target ini. Ya, sebetulnya memang kalau kita bicara tim yang 2-3 yang lalu yang merebut medali emas kan mereka udah pada senior. Ya. Ini sebetulnya sekumpulan pemain baru. Tapi dari sisi kepercayaan diri karena Indonesia sekarang kan timnas seniornya juga sudah nyaris saja masuk ke Piala Dunia. Di U23 Piala Asia 2 tahun lalu Indonesia nyaris masuk ke Olimpiade. Jadi kenapa kita nggak percaya diri aja di SEA Games? SEA Games ini dengan segala maaf saya bilang sebetulnya ini ajang wilayah kecamatan saja gitu loh. Indonesia harus jadi raja di sini. Nah ini yang dimulai dengan sepak bola. Dan sepak bola kita punya kemampuan yang menurut saya di atas rata-rata pemain-pemain atau tim-tim di Asia Tenggara. Jadi kenapa nggak ditargetkan emas? Karena itu menurut saya akan memicu motivasi. Kalau ditarget emas misalnya, enggak juga, nggak dapat misalnya, sepanjang mereka tampil luar biasa, katakanlah seperti di Piala Asia, kan nggak ada orang marah juga gitu loh. Ya. Nah, kenapa harus takut-takut untuk mengatakan bahwa target kita emas, kita akan berusaha sebaik-baiknya. Tunjukkan saja di lapangan. Menurut saya itu sebetulnya kuncinya. Kita punya 4 pemain abroad, kita punya kekuatan yang juga sebenarnya baik, permainan juga tadi Bung Joy juga bilang harusnya kita lebih percaya diri. Sebenarnya sekarang bagaimana Coach Indra Syafri meyakinkan para pemain, karena yang penting itu kan pemain. Kalau kita pasti punya harapan besar, tapi di sisi lain pemain juga harus punya target yang tinggi untuk memenangkan SEA Games. Ya, saya kira dengan ada 4 pemain yang bermain di luar Indonesia, rasanya itu juga akan menambah kepercayaan diri tim ini ya. Meskipun saya lihat dalam pertandingan uji coba kemarin kan memang belum terlalu solid. Ya. Tapi mudah-mudahan kan ini sudah berjalan 2 pekan lebih. Kemudian ada waktu juga bagi Coach Indra Syafri yang biasanya mampu meramu tim dari yang tidak ada apa-apa menjadi sesuatu yang banyak berbicara dan meraih gelar. Bahkan dia kan sudah pengalaman di kelompok umur meraih beberapa gelar ya kan. Nah ini yang menurut saya pengalaman dia, figur dia yang kebapaan, dia bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Saya rasa itu juga faktor kunci karena menurut saya kepercayaan diri para pemain muda ini justru sangat penting karena kalau kita lihat dan saya masih ingat betul pertandingan U23 Indonesia melawan Yordania, bahkan saya bilang itu adalah pertandingan terbaik melebihi kualitas tim senior. Jadi tim junior kini yang U23 bisa berbuat banyak. Apalagi beberapa pemain SEA Games juga kan punya caps dengan tim senior. Ada Ivar Jenner misalnya, ada Marcelino, ada Marceng. Sebenarnya apa yang harus lebih diolah lagi oleh Indra Syafri, oleh Coach Indra? Karena dengan material pemain seperti ini, harusnya kita punya kepercayaan diri yang tinggi. Ataukah justru Bung Joy, karena kita track record pada saat uji cobanya cukup menurun, itulah yang membuat targetnya juga jadi turun? Saya kira enggak ya. Kalau uji coba itu kan memang mereka ngegasnya itu cuma 80% lah, paling pol itu 90%. Jadi
nggak full throttle gitu. Nah ini yang saya rasa bisa di push ini, karena lawan-lawan Indonesia juga kan sebetulnya yang dulu-dulu kalau kita takut lawan Thailand, lawan Vietnam, sekarang kan udah enggak lagi. Nah, ini kepercayaan diri ini ada pada pemain-pemain yang sudah memperkuat skuad senior. Ada Marcelino, ada Ivar, yang menurut saya pengalamannya dan kepedeannya jauh lebih tinggi dari pemain lain. Mereka yang bisa membawa tim ini, istilahnya mereka menggendong tim lah, gitu ya, menggendong tim ini menjadi tim yang mumpuni, mampu merebut medali emas. Saya sih yakin mereka mampu meraih medali emas, kenapa enggak? Iya, apalagi kalau misalnya kita berkaca ya, kalau bandingkan dengan tim senior yang ada drama-drama kepelatihan. Kalau ini kan coachnya juga Indra Syafri, nggak berubah gitu ya, Bung Joy. Jadi sebenarnya apa yang harus di-upgrade lagi dari permainan kita pada saat kita menggodol emas sebelumnya? Kalau dari sekuat individu, saya kira kita yang terbaik sekarang di Asia Tenggara di kelompok U23. Ya tinggal, ini kan permainan tim. Dan kemarin dalam uji coba terakhir kan belum kelihatan permainannya, hanya meningkat di pertandingan kedua ya. Untungnya bisa meningkat. Dan rasanya itu kan sinyal yang bagus, karena pertandingan pertama menurut saya jelek, lalu pertandingan kedua mereka meningkat, ya mudah-mudahan form mereka secara tim meningkat terus, karena kuncinya adalah kalau individu saya nggak ragu lagi, ini yang terbaik. Tapi kalau menurut permainan tim kan memang harus diramu lagi. Coach Indra jagonya tuh meramu tim dengan individu terbaik menjadi tim yang solid. Saya kira sih ini tim ini punya kan sukses cukup besar ya. Terlepas dari semua unsur di dalam turnamen, tempat penyelenggaraan dan macam-macam, tapi menurut saya dengan adanya pemain-pemain yang sudah berada di level senior, semua itu bisa diatasi. Saya kira kekurangannya sudah mampu diatasi dalam beberapa hari terakhir. Lalu kalau peta persaingan di SEA Games ini seperti apa, Bung Joy, melihat negara-negara Asia Tenggara, apakah sudah cukup mumpuni atau sudah cukup berkembang permainannya dan patut diwaspadai oleh timnas? Ya, yang biasanya menjadi nemesisnya Indonesia itu kan Thailand, Vietnam. 5-6 tahun terakhir Myanmar menjadi kekuatan yang cukup menjadi pesaing hebat ya bagi Indonesia. Tapi jangan lupa tim seperti Malaysia dan Singapura pun kalau ketemu Indonesia itu nggak pernah mau ngalah juga gitu, nggak pernah kendor mereka gitu loh. Tapi tetap Vietnam dan Thailand menurut saya kekuatan terbesar yang mampu menghadang ambisi Indonesia. Ya, yang paling harus diwaspadai itu, meskipun menurut saya secara tim senior Indonesia sudah mampu melewati mereka dari sisi permainan, tapi tim junior atau tim 23 masih harus membuktikan diri bahwa mereka lebih bagus daripada Thailand dan Vietnam. Saya kira dua musuh besar itu yang akan mampu menghadang Indonesia. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saya yakin mampu mengatasi. Selain Marceng DKK yang sudah malang melintang di kompetisi luar negeri, juga para pemain di timnas senior, siapa lagi sih Bung Joy melihat pemain yang potensial untuk SEA Games ini? Kalau dari tim yang dibawa Indra Syafri ini, menurut saya mereka adalah pemain-pemain yang sudah berpengalaman di kelompok junior sebelumnya. Jadi misalnya Kadek, misalnya itu kan banyak juga pengalaman dia di level internasional. Jadi mungkin ada 3/4 pemain yang sekarang di bawah Indra Syafri itu lebih berpengalaman daripada pemain-pemain negara lain. Dan itu yang menurut saya itu juga yang membuat banyak orang bingung kenapa dengan sejumlah pemain dengan pengalaman internasional targetnya masih menurut saya masih perak gitu. Dan ini kan yang menjadi tanda tanya besar. Tapi banyak pemain di skuad ini sekarang yang dipegang Indra Syafri itu mampu menggendong tim lah. Nggak hanya Ivar, nggak hanya Marcelino. Jadi harusnya sih hasilnya maksimal ya. Dan Indonesia kan kehilangan satu pesaing, Kamboja yang tadinya ada di grup Indonesia. Jadi jumlah pertandingannya dengan pesaing yang lain itu sama. Jadi Indonesia tidak dirugikan dalam
menit bermain yang lebih banyak, dan saya kira itu berita yang sangat bagus. Ya, jadi ada Kadek Arel, ada tim, ada personel yang bisa juga mengimbangi komposisi tim ya. Semestinya kita bisa lebih pede lah ya untuk menghadapi SEA Games ini. Tapi kan bicara soal SEA Games ini kan nggak cuma soal project based aja, Bung Joy, tapi juga kita harus berpikir bahwa blueprint sepak bola Indonesia itu harus disiapkan. Nah, dari mana kita bisa mulainya? Ya, kalau kita bicara blueprint yang diributkan di media sosial kemarin, di media massa juga, kan sebetulnya PSSI ini seperti tidak niat membuat blueprint itu. Blueprintnya itu seperti target-target yang tidak ada jalannya gitu. Nah, menurut saya tim 23 ini kan meskipun dia transisi dari tim junior ke tim senior, ini bisa menjadi patokan awal. Karena menurut saya di bawah U23 inilah sebetulnya konsentrasi terbesar PSSI harus dilakukan. Karena di tim-tim yang kalau kita bicara negara-negara besar seperti Jepang, Prancis, atau Jerman, itu kan mereka mulai membreeding betul-betul serius itu pada usia 17 tahun. Ya. Nah, di usia 17 tahun itu kuncinya. Karena itu yang akan menjadi pilar di tim senior. Jadi kalau bicara blueprint, memang harus 17 tahun ke bawah. Jalannya itu untuk menuju 17 tahun ini. Ya, ini yang tidak pernah terlihat dalam blueprintnya PSSI. Saya sih berharap kita bisa berdiskusi panjang lebar mengenai itu, karena itu adalah kunci sukses negara-negara yang sekarang berkecimpung atau menjadi elit di dunia. Nah, ini yang menurut saya teman-teman di PSSI harusnya sudah tahu lah. Dan kita harus memulainya dari sana before 17, karena sebelum 17 itulah kunci dari kekuatan sepak bola. Kita akan diskusi lebih dalam lagi soal itu, bagaimana pembinaan under 17, 23, dan juga untuk menuju ke timnas senior harus betul-betul serius kalau kita mau betul-betul mengembangkan olahraga sepak bola terutama. Terima kasih Bung Joy Anton Sanjaya sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai ketemu lagi. Sama-sama, terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengancam bekukan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Apa masalahnya? Informasinya usai jeda bersama Tifal Solesa. Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah tudingan Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park diresmikan olehnya saat menjabat. Jokowi bilang hanya meresmikan satu bandara di Morowali, yakni Bandara Maleo pada Desember 2018 lalu. Publik mengaitkan bandara yang awalnya disebut ilegal dengan Jokowi yang disebut meresmikannya saat menjabat. Namun hal ini dibantah Jokowi yang bilang bandara di Morowali yang diresmikannya hanya satu, yakni Bandara Maleo atau Bungku yang dimiliki pemerintah kabupaten setempat. Jokowi menegaskan Bandara IMIP bukan berada di bawah pemerintahan karena mengantongi status khusus. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa, Pak? Dan udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ya. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Terima kasih. Kita ke menu kedua diskusi untuk kali ini, saudara. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyinggung citra Direktorat Jenderal Bea Cukai yang masih buruk di mata publik. Purbaya bilang instansi itu terancam dibekukan jika tidak berbenah. Usai rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Kamis kemarin, Purbaya mengaku meminta waktu 1 tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki Bea Cukai. Jika citra tetap buruk di mata publik, Bea Cukai akan dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss, Société Générale de Surveillance atau SGS, seperti kebijakan pada masa Orde Baru. Nah, saat ini kebijakan atau perbaikan di Ditjen Bea Cukai diupayakan dengan memanfaatkan teknologi untuk menekan penyelewengan. Jadi Bea Cukai saya udah panggil mereka, kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat,
di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki, yang mana kameranya? Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius. Kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Sejauh mana kemudian bea cukai akan berbenah setelah diancam Menko Purbaya? Lalu apa dampaknya jika bea cukai dibekukan? Dalam diskusi kali ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem Thorik Majidanur dan Direktur Ekonomi dari Center for Economics and Law Studies atau Celios, Nailul Huda. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, Mas. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Saya ingat betul karena saya yang berada di DPR kemarin itu, Mas Thorik, dibilang Pak Purbaya meminta kepada Pak Presiden biarkan beri saya waktu untuk memperbaiki bea cukai karena ancamannya serius. Deadline 1 tahun. Realistis nggak 1 tahun memperbaiki bea cukai menurut Anda? Di masa waktu 1 tahun menurut saya itu juga bukan waktu yang panjang, Mas, ya. Artinya 1 tahun itu sangat ketat ya, tapi itu juga bisa menjadi momentum shock terapi kalau memang targetnya jelas dan terukur. Tentunya kemarin Pak Menkyu juga kita secara terbuka menyampaikan ultimatum 1 tahun kalau tidak ada perbaikan bea cukai akan dibekukan dan diganti SGS seperti tahun 80-an kan, Mas. Sebenarnya kalau kita bicara citra sebenarnya dalam waktu 12 bulan itu bisa terlihat, Mas, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana penurunan drastis laporan pungli dan penipuan yang sekarang sudah cukup banyak ya, Mas, ya. Kemudian peningkatan dan konsistensi indeks kepuasan masyarakat. Nanti kita akan bisa lihat di dalam 3 bulan pertama, 6 bulan pertama nanti. Tentunya kami di DPR, di Komisi 11 sebagai mitra Menteri Keuangan akan terus memantau bagaimana perubahan-perubahan di dalam waktu, tidak harus langsung menunggu 1 tahun, tetapi itu akan terlihat di masa 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, Mas. Kemudian nanti kami juga akan lihat tentang transparansi penindakan oknumnya, karena ini memang ini kembali mencuat semenjak kasus thrifting kemarin, Mas. Jadi transparansi nanti ini perubahan-perubahan juga kita akan kawal betul, karena memang dari sisi kinerja penerimaan juga kemarin kita lihat basis yang diterima yang dilakukan oleh bea cukai juga sudah cukup bagus. Artinya sampai Oktober kemarin bea cukai udah terima sekitar 249,3 triliun, artinya 80,3% dari outlook ya. Betul Mas. Jadi saya rasa waktu 1 tahun ini kita melihat bagaimana optimisme Pak Menkyu kita yang sudah dirasakan seluruh elemen masyarakat kita. Tentunya saya optimis Pak Menkyu akan bisa memperbaiki di dalam waktu 1 tahun ini, Mas. Kalau kemudian Pak Purbaya bilang karena ancamannya serius, menurut Anda di DPR masalah kronis dalam tanda kutipnya datang dari SDM-nya atau sistem di bea cukainya, Mas? Masalahnya sebetulnya ya dua-duanya lah. Kalau kita berbicara SDM itu sebetulnya ini kombinasi ya, Mas. SDM ini merupakan di situ adalah oknum, ya kan, oknum-oknum yang memang yang bukan menjadi bagian mayoritas. Artinya dari 16.000 pekerja tentu mayoritas pasti tentu akan baik. Kita toleransi melihat baik dari sisi mana? Baiknya kita lihat adalah bagaimana pencapaian-pencapaian sebagai tulang punggung negara. Bea cukai ini kan sebagai salah satu tulang punggung negara yang bagaimana prestasinya memang sudah tercapai dengan baik sampai dengan Oktober kemarin. Jadi ini hanya oknum. Kemudian dari sistem memang saya mencatat ada beberapa hal, Mas. Artinya penetapan tarif nilai pabean ini yang sering menjadi masalah. Artinya saya melihat ini seringkali terjadi perbedaan pendapat saat karena tidak ada sistem yang baik saat ada barang masuk ke dalam lewat bandara ataupun lewat pelabuhan, atau ini sering terjadi perdebatan antara konsumen, antara pelaku usaha dengan petugas. Kemudian yang kedua adalah pengenaan sanksi, misalnya saya mestinya belanja nilai barang saya sekian, tapi kenapa dikenakan sanksi sekian, kadang-kadang melebihi barangnya lah. Hal-hal semacam inilah yang terus menjadi masalah. Dan saya di beberapa kali kesempatan saat rapat dengan Pak Dirjen Cukai, baik yang lama maupun yang baru, dulu zaman Pak Skolani dan sekarang di zaman Pak Jaka, memang masalah ini belum bisa teratasi dengan baik, Mas. Nah, Mas Huda, harus diantisipasi dua-duanya. Oke, kalau Mas Huda melihatnya SDM-nya atau sistemnya yang menurut Anda jadi ancaman serius kalau versi Pak Purbaya bilang begitu? Ya, kalau sistem yang baik tentu SDM ketika buruk itu akan bisa diminimalisir, Mas Tifal. Tapi kalau kita lihat sebenarnya ini kan
masalah ini kan sudah cukup lama ya. Kita melihat masalah yang ada di bea cukai ini sering terjadi, tiap tahunnya pasti ada terjadi. Dan kalau kita lihat Mas Ival, ini kan kalau tadi terkait Mas Sorek menyampaikan terkait dengan drifting. Kalau kita lihat kemarin juga sebelum rame-rame ini kan Pak Purbaya itu menyampaikan dan mensidak di Surabaya itu terkait dengan temuan under invoicing. Dan under invoicing ini sudah lama terjadi gitu kan. Dan memang kalau kita lihat data dari yang dilaporkan oleh pihak China misalkan dengan yang dilaporkan oleh pihak kita itu terjadi ada selisih gitu kan. Jadi kalau kita lihat tahun 2024 saja ini kalau kita lihat ada Cina tuh ekspor ke kita itu sekitar 76 billion USD. Tapi kalau catatan yang di Indonesia itu sekitar 72 billion USD. Artinya di situ ada bisa kita bilang under influencing sekitar 4 billion USD. Baik. Dan itu kerugiannya sangat besar sekali Mas Ival. Kerugiannya sangat besar sekali. Itu bisa sampai 5T sampai 10T gitu kan. Dan ini yang memang sudah lama terjadi karena sistemnya yang memang lemah gitu kan, sistemnya yang memang lemah, makanya ini memang perlu direvolusi secara total. Baik, kalau kemudian ada ide untuk mengalihkan itu ke SGS, dulu di tahun 85 lewat Inpres itu kan sudah dikeluarkan. Dan tapi kalau dari rekam jejaknya itu hanya bertahan 10 tahun. 1995 balik lagi urusan bea cukai ke Direktorat Bea Cukai. Kalau belajar dari sejarahnya, berarti SGS ini efektif atau tidak untuk meningkatkan lagi penerimaan negara atau malah kebalikannya? Kita bahas sebentar lagi, jangan kemana-mana. Sebelum melanjutkan diskusi, kami sampaikan dulu satu informasi yang datang masih dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kemarin yang meminta bea cukai untuk memperbaiki kinerjanya. Salah satu perbaikan yang diupayakan adalah penerapan teknologi berbasis akal imitasi alias artificial intelligence. Katanya jika gagal berbenah, 16.000 pegawai bea cukai terancam dirumahkan. Kita simak. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapin. Jadi mereka sudah amat semangat memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun-stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Pak, supaya aturan baru dari desa Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Jadi mereka orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Mas Huda, dari track record kita dulu saat pernah mengalihkan bea cukai ke dua lembaga waktu itu, ke PT Surveyor Indonesia dan SGS, ini merujuk lagi dari Inpres nomor 4 tahun 1985, itu kan hanya bertahan 10 tahun. Kemudian 1995 balik lagi urusan kepabeanan ke Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sehingga kalau belajar dari sejarahnya Mas Huda, masalah pengalihan ke SGS ini masih jadi solusi atau malah kebalikannya? Kita melihat ketika dialihkan, Mas Ival, kalau kita lihat ya, dulu kasus bea cukai itu juga sangat kronis gitu kan. Ada under influencing, bahkan kalau kita lihat bisa, kalau kita ibaratkan ya, bea cukai itu adalah ladang basah gitu kan. Sehingga memang diperlukan pihak dari swasta untuk melakukan inspeksi ketika pre-shipment maupun pasca shipment. Jadi itu memang dilakukan oleh pihak swasta. Nah, tapi ini yang kita tawarkan adalah mungkin kita bisa mix di situ, Mas Ival. Kita bisa mix tetap saja untuk kebijakan terkait dengan tarif, terkait dengan misalkan tadi kebijakan-kebijakan yang sifatnya itu diatur oleh negara, itu tetap diperlukan Dirjen Bea Cukai dalam ini beanya gitu ya. Nah, tapi satu sisi untuk yang misalkan teknisnya itu bisa diserahkan ke pihak swasta gitu kan. Dalam ini SGS untuk bisa memberikan Memberikan efek kejut bagi pegawai bea cukai ini. Karena kalau kita lihat Mas Ival, dengan kemarin adanya under influencing, kemudian masih ada barang thrifting itu kan sebenarnya kan dilarang gitu kan, tapi masih bisa masuk dan tercatat secara resmi. Itu kan artinya ada permainan di situ. Makanya kalau kita lihat seharusnya memang ada efek kejut dari pemerintah yang disampaikan oleh
juga oleh Pak Purbaya gitu kan. Ketika ini masa tidak selesai, kita bisa ganti dengan SGS seperti tahun 85 gitu. Dan saya rasa itu bisa menjadi solusi, Mas Ival. Sehingga kalau Anda merujuk lagi dari ide Pak Purbaya kemarin itu, Anda menangkapnya dasarnya Mas Huda apakah sebatas karena citranya yang masih buruk di mata publik atau soal penerimaan negara yang belum maksimal? Ya, kalau penerimaan negara, kalau bisa saya lihat ya, itu tadi sampaikan juga sama Mas Torik bahwa secara umum bea cukai tetap positif gitu kan. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi biayanya itu masih bisa ditingkatkan lagi. Tadi seperti saya sampaikan, ketika dari Cina saja kita tuh masih bisa menarik hingga 5 triliun di tahun 2024 ketika tidak terjadi under invoicing tadi. Nah, makanya ini yang kalau kita lihat bukan hanya citra ke masyarakat saja, tapi seharusnya juga diperbaiki dari sisi ya tadi minim under invoicing dan sebagainya. Karena masyarakat nggak tahu under invoicing gitu kan, yang tahu ya tentu dari Pak Purbaya ketika mereka lakukan sidak gitu kan. Itu pun kalau nggak bakal sidak juga nggak tahu juga gitu. Nah, makanya ini perlu diperbaiki secara menyeluruh sistemnya yang memang membuat celah-celah SDM untuk melakukan kejahatan itu bisa tertutup. Oke, secara sederhana Mas Huda, singkat saja sebelum saya kasih ke Mas Torik. Kalau kemudian tidak ada upaya berbenah dan rencana pengalihan itu terjadi, maka dengan pengalihan itu apakah akan jadi jaminan bahwa bea cukai sistem kepabeanan kita bakal benar-benar bisa berjalan sesuai aturan? Yang minimal adalah pemeriksaan teknis pra dan pasca pengkapalan atau shipment itu bisa dilakukan oleh pihak swasta yang saya rasa minim kepentingannya. Karena kalau kita lihat di berbagai prakteknya di bea cukai ini, ketika pejabat minta sesuatu itu bisa dikabulkan gitu. Nah, ataupun seseorang minta sesuatu itu bisa dikabulkan gitu kan. Makanya syarat minimal dengan adanya pengalihan ke SGS itu bisa melakukan lebih baik terkait dengan pemeriksaan teknis. Jangan lupa yang kita sarankan adalah teknisnya saja, bukan secara kebijakan bea cukai secara keseluruhan. Dan ini juga terkait dengan bea saja, tidak terkait dengan cukainya. Oke, Mas Torik, kekhawatirannya dua kalau begitu. Kalau kemudian dialihkan, ada pihak asing yang kemudian mengatur masalah kepabeanan kita, itu satu. Dan yang kedua, ancaman yang terang-terangan disampaikan Pak Purbaya, 16.000 pegawai bea cukai akan dirumahkan. So, benefit risikonya menurut Anda mana yang paling tinggi, benefitnya atau risikonya? Tentu Mas, saya sebagai anggota DPR ini ya, saya melihat ancaman ini memang shock terapi yang keras ya. Tapi saya melihat ini bukan solusi tunggal dan kita harus sangat berhati-hati sekali karena memang di atas kertas melibatkan pihak ketiga ini bisa menutup sebagian ruang pungli memang di pintu-pintu masuk harapannya ya. Tapi karena prosesnya di sana bisa lebih digital dan dianggap lebih berstandar internasional. Tapi tetap masih ada main di situ ya, celah-celahnya ya. Kita harus berbicara tentang kedaulatan dan akuntabilitas. Artinya kan bea cukai ini kan bukan sekedar jasa logistik, Mas. Tapi sebagai garda terdepan perlindungan industri nasional kita dan industri kesehatan ataupun industri-industri yang lain dari segala sampai narkotika dan senjata, ini benteng terdepan kita. Kemudian kita bagaimana bisa menyerahkan fungsi strategis itu ke pihak swasta atau asing tanpa desain regulasi yang sangat ketat. Ini bisa-bisa akan menimbulkan resiko-resiko baru, artinya biaya layanan bisa naik, sengketa dengan pelaku usaha, kontrol negara jadi tidak langsung. Kemudian dari sisi politik anggaran juga, penerimaan kepabeanan juga yang mencapai hampir 50 triliun per Oktober ini tidak boleh terganggu hanya karena tergesa-gesa mengganti skema, Mas. Itu menurut saya gitu. Kemudian kalau kita berbicara citra ya yang jadi target atau penerimaan negara tidak maksimal, menurut saya dua-duanya penting. Tapi yang sedang krisis justru adalah kepercayaan rakyat, Mas, bukan hanya angka penerimaan. Kepercayaan dalam konteks apa nih? Citranya atau emang kinerjanya atau apanya? Kinerjanya artinya begini, Mas, masalah utama ini kan bukan penerimaan yang anjlok, tapi legitimasi cara penerimaannya. Rakyat melihat kasus flexing pejabat, dugaan pungli kemarin thrifting 550 juta per kontainer, sampai ribuan kasus penipuan masalah perbedaan interpretasi, pengenaan nilai pabean, sanksi administratif. Ini cukup mengganggu sekali. Jadi kalau citra dan trust rusak, ruang untuk kebijakan fiskal ke depan juga akan tergerus, Mas. Karena setiap kenaikan tarif atau pengetatan pengawasan akan selalu dicurigai sebagai upaya mencari rente ya kan, Mas. Bukan melindungi industri dan hal-hal yang lain yang diperlukan oleh masyarakat kan begitu. Kemudian kalau kita lihat, Mas ya, tadi dari kalau misalnya dibekukan pegawainya dikemanakan kan begitu. Itu. Karena kita lihat kemarin Pak Menko menyebut bea cukai ada sekitar 16.000 pegawai. Artinya kalau ini benar-benar dibekukan, kita bicara tentang 16.000 keluarga yang terdampak.
Nah, kalau kita berbicara sebagai pendukung pemerintahan sekaligus wakil rakyat, adalah ada dua hal sekaligus, Mas. Yang pertama, pegawai yang bersih harus dilindungi dan mendapat kepastian nasib. Misalnya kan Kemenku ini membawai banyak hal. Artinya dipetakan dulu, di screening secara integritas. Kemudian bisa dilakukan penempatan ulang ke unit-unit lain di Kemenkeu atau lembaga keuangan negara lain bagi yang rekam jejaknya baik. Kemudian pegawai yang terbukti bermain harus diproses hukum, bukan sekedar dipindahkan. Apalagi di tengah data pungli dan penipuan yang sudah merugikan masyarakat miliaran rupiah. Baik. Jadi secara hukum pembubaran Dirjen Bea Cukai ini bukan keputusan satu malam, Mas. Ini perlu revisi undang-undang kepabeanan dan juga pembahasan resmi di DPR. Baik. Di ruang itu kami di Komisi 11 bisa memastikan antara transisi kelembagaan ini tidak mengorbankan hak pegawai yang tata aturan dan tetap menjamin pelayanan ke rakyat dan dunia usaha. Begitu, Mas. Sehingga poinnya harus hati-hati mengeluarkan kebijakan ini, jangan sampai dampaknya akan lebih panjang lagi urusannya. Tapi ya kita harapkan kebijakan inilah yang betul-betul dipahami betul oleh pemerintah. Mas Torik, terima kasih. Mas Sudah, terima kasih sudah mau berdiskusi bersama kami malam ini. Selamat malam semuanya. Iya, terima kasih. Selamat malam. Kami kembali sebentar lagi usai terima salinan keputusan Presiden atas rehabilitasi perkara mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi dibebaskan. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam, usai menerima salinan keputusan Presiden atas rehabilitasi perkara mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, KPK akhirnya resmi membebaskan Ira Jumat sore. Keluarga Ira menanti kebebasan Ira sejak pagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menerima salinan keputusan Presiden atau Kepres terkait rehabilitasi 3 direksi PT ASDP dalam perkara korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara. Setelah memproses Kepres dan menyelesaikan seluruh proses administrasi, ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi dan 2 mantan direksi ASDP lainnya akhirnya keluar dari rutan KPK. Keluarga Ira telah menantikan kebebasan Ira dan menunggu di luar rutan sejak Jumat pagi. Kami mengaturkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah berkenan menggunakan hak istimewanya dengan rehabilitasi bagi perkara kami. Harapan kami ke depan, semoga tatanan hukum di negeri kita tercinta ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para profesional, anak bangsa yang sungguh-sungguh melakukan kerja besar untuk Indonesia yang kita punya, Indonesia yang kita cintai, untuk Indonesia yang lebih baik. Kasus lainnya, sudah lebih dari 2 pekan, kasus kematian dosen Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi masih belum terungkap. Lalu apa hambatan polisi untuk mengusut kasus ini? Penyidik Polda Jawa Tengah telah menaikkan kasus kematian dosen Untak Semarang, Dwinanda Lincia Levi, ke tahap penyidikan. Namun sudah sekitar 10 hari berlalu sebab kematian Levi masih belum terungkap. Polisi masih menunggu hasil lapor mengetahui penyebab pasti kematian korban. Status peristiwa atau penyelidikan ini sudah ditingkatkan menjadi penyidikan. Masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter forensik. Karena kan tentunya hasil pemeriksaan forensik ini bisa menentukan penyebab kematian. Kuasa hukum keluarga almarhumah Levi mempertanyakan lambannya penanganan kasus. Kuasa hukum merasa bukti yang dimiliki polisi seperti CCTV hotel tempat korban tewas, termasuk kegiatan AKBP Basuki yang sudah sejak beberapa hari menginap di kamar korban, sudah cukup untuk membuka tabir penyebab kematian Levi. Ini perkara yang sederhana. Sederhana apa? Almarhumah satu kamar dengan AKBP B. Kemudian di situ meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, AKBP B sudah beberapa hari di situ. Kan gitu Pak, sudah jelas. Nah Pak, alat buktinya ada, CCTV tidak mati. Keluar masuk kamar, keluar lagi, masuk kamar lagi, sudah bisa dibaca oleh penyidik. Mau apa lagi?
Rekan dekat almarhumah yang menjadi kunci mengungkap kasus ini, AKBP Basuki masih berstatus sebagai saksi dan dimutasi jadi Pamen Yanma Polda Jawa Tengah karena pelanggaran etik. Keluarga meminta polisi segera mengungkap kasus kematian Levi secepatnya. Tim Liputan, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Bantuan untuk korban bencana Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh diterbangkan hari ini. Selain logistik, pemerintah juga mengirimkan bantuan tenaga medis dari TNI dan Kementerian Kesehatan. Bantuan diberikan pemerintah berupa 150 tenda, 64 perahu karet, genset, 100 alat komunikasi, makanan, juga tenaga medis. Jadi yang dikirim hari ini atas perintah Bapak Presiden adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Seskap, alat komunikasi, perahu karet, kemudian genset listrik, itu hal-hal yang juga sangat diperlukan untuk supaya pekerjaan-pekerjaan tanggap darurat ini semakin efisien. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan bencana di Pulau Sumatera. Presiden bilang pemerintah sudah bergerak cepat sejak hari pertama dan telah mengirim bantuan logistik ke lokasi bencana. Pada saat sekarang kita merasakan bahwa ada saudara-saudara kita yang mengalami duka, musibah akibat bencana alam yang terjadi di beberapa tempat di Nusantara kita ini, yang terakhir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tentunya kita berdoa agar mereka senantiasa dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, diringankan duka dan penderitaan mereka. Pemerintah bergerak cepat. Kita dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara, tetapi memang kondisinya sangat berat, banyak yang terputus, cuaca juga masih tidak memungkinkan, kadang-kadang juga helikopter dan pesawat kita sulit untuk mendarat. Tadi pagi kita telah berangkatkan 3 pesawat Hercules C-130 dan 1 pesawat A-400 untuk kesekian kalinya kita kirim bantuan dan terus-menerus kebutuhan mereka di lapangan kita dukung. Skuad Garuda Muda berangkat lebih awal menuju Thailand untuk persiapan SEA Games. Apakah medali emas bisa dipertahankan anak asuh Indra Syafri? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Total 19 pemain timnas U22 berangkat lebih awal menuju Thailand Sabtu pagi. Pelatih Indra Syafri bilang pemain dalam kondisi siap tempur menghadapi SEA Games. Pelatih Indra Syafri menegaskan timnya akan menggunakan waktu sebaik mungkin untuk beradaptasi dengan lokasi pertandingan, sekaligus menyempurnakan strategi serta taktik permainan. Dari 23 nama yang didaftarkan untuk SEA Games 2025, ada 4 pemain yang berkompetisi di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Mauro Zylstra, Dion Mars, dan Kapten Ivar Jenner. Keempatnya dijadwalkan bergabung langsung di Thailand selambatnya pada 30 November nanti. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Friska Clarissa. Dan saya Tifal Salesa, terima kasih sudah bersama kami. Selamat menyambut akhir pekan yang besok masih kerja seperti saya. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi. Semangat ya Tifal.
Terima kasih.